ada yang mau bunuh diri, ada yang mau nabrakan diri. Itu banyak yang temukan yang mohon maaf tidak pakai baju. Yang begini itu bukan aib. Ini tuh bukan apa-apa. Ini adalah penyakit yang harus bisa diobati ya. Kamu saya sendiri banyak yang ngomongin. Disebut itu orang gila itu. Sebut apa Pak? Orang gila. Emang Bapak ngerasa gini atau Pak? Nggak tahu dah. Jangan anggap orang dengan gangguan jiwa ini sebelah mata. Karena Allah telah memberikan ke kita ini ladang pahala adanya di mereka. Nama saya Lukman Mulyadi. Saya kebetulan diberikan amanah sebagai Kepala Desa Tambakbaya, Kecamatan Garawin, Kabupaten Kuningan, dan merangkap sebagai Ketua Yayasan Rumah Antara Geraha Berdaya. Misalkan gini apa? Mas Poli. Cirebon, Poli, betul. Nah itu ya, salah satu contohnya seperti itu ya. Oke. Kenapa dengan adanya yayasan ini berdiri? Itu 2016 saya berjalan jadi volunteer. 2018 saya evaluasi bahwa banyak kegagalan yang saya lihat karena ketidakpedulian keluarga dan orang tua ya. Tidak ada dukung lingkungan terhadap mereka yang penderita skizofrenia ini. Nah itu. Makanya terbersit di dalam pikiran bahwa apakah saya perlu mendirikan sebuah tempat yang terkonsentrasi untuk memberikan rehabilitasi. Yang alhamdulillah pemikiran itu lahir tahun 2018. Pertama saya ngontrak di Cinagara, Desa Cinagara. Selama 2 tahun di sana, kemudian saya pindah ke desa saya sendiri itu di 2020 akhir. Variasi yang saya temukan, ada yang isolasi diri, ada yang ngamuk, ada yang mau bunuh diri, ada yang mau nabrakan diri ke kendaraan roda 4, bahkan roda 2. Itu banyak yang temukan, ada yang mohon maaf tidak pakai baju, ya itu yang awal. Tapi saya harus memiripkan diri dengan mereka supaya bisa diterima. Itu proses yang sangat sulit ya. Sangat sulit untuk seperti ya kita ngobrol dengan seseorang. Saya harus mengakui bahwa saya juga seperti kamu gitu. Supaya dia yakin bahwa itu saya juga bisa sembuh gitu. Kayak Tia tadi. Saya juga seperti halusinasi pernah, apa pernah, ngamuk pernah gitu. Nah, saya memirip-miripkan. Kenapa saya tahu dari mereka sendiri kan saya belajar gitu. Setelah kita melakukan pengobatan yang baik dan benar sesuai dengan SOP bahwa yang begini itu bukan aib. Ini tuh bukan apa-apa. Ini adalah penyakit yang harus bisa diobati ya. Saya mah dari 2019 ya ikut sama bapak dibawa ke rumah sakit. Waktu itu belum ada ini ya Geraha Berdaya, waktu itu masih masih mondar-mandir gitu ya sama bapak. Ya saya sakitnya lebih parah ya dan teman-teman mau bunuh diri, parah ke orang tua, sewotnya emosinya ke orang tua waktu itu. Ketemulah bapak waktu itu ya dibawa ke rumah sakit, terus ikut bapak, langsung dibawa sama bapak, lama sama bapak. Dan di sini di Rumah Antara Geraha Berdaya berasa rumah sendiri. Terus di Rumah Antara Geraha Berdaya saya dibimbing bikin membatik. Seneng soalnya baru sekarang batik ciprat, bukan batik tulis ya, batik ciprat di Desa Tambakbaya di Kabupaten Kuningan. Baru sekarang ini dari Bapak Paku yang bimbing saya untuk bisa membatik seperti ini. Awalnya sih mungkin sama dengan hal yang lainnya ya, ketika mendengar
disabilitas mental ini ada rasa ketakutan, was-was atau lainnya. Namun ketika saya sudah masuk ke sini, sudah ikut gitu kan, mengikuti kegiatan mereka, ternyata ya aman-aman saja gitu kan. Malah lebih asik dengan mereka karena mereka itu tidak banyak neko-neko gitu kan. Ketika diarahkan harus A ya A, B B gitu kan. Beda lagi pendampingan dengan program-program yang lainnya gitu kan. Kalau di sini lebih merasa nyaman aja untuk mendampingi. Bagaimana menyambungkan motorik dan sensorik? Kan skizofrenia definisinya adalah kerusakan otak yang menyebabkan terganggunya motorik dan sensorik. Nah, ini adalah bagian menyambungkan daripada motorik dan sensorik. Sebetulnya, jadi kalau untuk motif ke ekonomi, sebentar dulu. Nanti dulu gitu. Jadi kita yang penting ini adalah terapi buat mereka. Kemudian ada dampak ekonomi adalah bonus, gitu aja. Terapi salah satunya ini kan terapi vokasional itu ya, terapi vokasional, ada pemberdayaannya juga, ada terapi khusus untuk memang physically gitu kan, ada terapi untuk sensorik motoriknya, ada juga yang double seperti pembatik ciprat itu kan double ya, sensorik motoriknya juga gitu. Ada senam pagi itu kan untuk melatih mereka anggota tubuhnya ya supaya tidak kaku gitu, karena salah satu efek dari obat ada yang memang untuk kadang-kadang kaku gitu. Nah itu untuk melenturkan salah satu ya sensorik motoriknya. Kemudian ada terapi spiritual juga, ada seperti tadi ya sholat berjamaah, ada juga ngaji, ada juga yasinan gitu. Kemudian ya terapi-terapi yang lainnya hampir semua terapi kita terapkan sih Teh. Ada yang terapi pakai alat juga ya, seperti tadi kan ada anak yang ada yang stroke ya, itu kan ada alatnya gitu. Jadi hampir semua terapi kita terapkan. Alhamdulillah membantu teman-teman, ngasih motivasi. Ya intinya kita harus percaya bahwa kita bakal sembuh lagi, bisa bermasyarakat lagi seperti itu. Ini hasil saya, hasil kreasi saya. Di sini motifnya angklung, terus abstrak, sama ciprat yang identiknya sama bakti ciprat tuh. Ada ciprat-cipratnya, sama abstraknya, sama gambar angklungnya. Ini hasil kreasi saya. Kebayang, jadi begitu bangga ya. Mereka bisa berkarya, mereka bisa berdaya, dan itu salah satu bukti kepada mereka yang selalu mencibirkan, yang selalu membuat stigma bahwa mereka tidak berdaya. Sebetulnya kalau kita bisa memberikan sebuah treatment yang benar, memberikan pelatihan yang benar, ya faktanya kelihatan. Di sini kan nggak ada yang marah, nggak ada yang apa, nurut semua. Orang mau datang ke sini nanya dulu, aman nggak? Saya bilang aman, udah gitu. Ya akhirnya alhamdulillah Bu, perhatian Basnas kepada kami itu sangat tepat. Saya tadi diskusi bahwa ini adalah bagian dari asnafnya zakat ya kan. Yaitu mungkin ada fakir, ada miskin. Ya harapannya untuk kedepannya ya batik ciprat ini bisa jadi ciri khas Kabupaten Kuningan, karena saat ini kan belum ada lah di Kuningan, ada salah satu gitu kan, tapi belum punya ciri khas itu sendiri di Kuningan. Nah, khususnya untuk batik ciprat ini harapannya punya gerai sendiri dan punya pasar sendiri itu bisa kontinu dalam masa penjualannya seperti itu. Terima kasih kepada para muzaki dan Basnas yang telah memberi bantuan kepada kami Geraha Berdaya. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di sini. Terima kasih Basnas.